Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arif Rahman Rosidi, NRP 44 dari kelas 2 Teknik Mekatronika B akan melakukan simulasi praktikum 5. Pada praktikum 5 akan digunakan PLC atau Programmable Logic Control yang nantinya akan dapat mengontrol on-off dari motor 3 fasa. Nah, berikut ini adalah modul dari praktikum yang akan disimulasikan. Nah, pada modul ini dapat dilihat bahwa ini merupakan rangkaian input ke PLC-nya. Ada 2 push button dan kemudian ini ada untuk overload. Kemudian ini rangkaian output dari PLC-nya, ada 3 relay yang kemudian relay tersebut terhubung ke rangkaian yang nantinya akan mengontrol motor. Ada yang untuk mengontrol motor, ada untuk indikator motor on dan indikator motor overload atau motor off. Berikut ini merupakan gambar-gambar rangkaian dengan gambar fisiknya. Saya akan mensimulasikan dengan menggunakan software FruitSim. Oke, saya mulai. Awalnya, dapat kita ketahui bahwa rangkaian ini menggunakan sumber 3 fasa. Maka dari itu saya akan mengambil tiruan sumber 3 fasa dari praktikum sebelumnya. Yang ini saya copy. Dan dihubungkan dengan sumber listriknya. Saya beri nama dengan menambahkan teks. Ini merupakan rangkaian sumber 3 fasa. Kemudian saya akan membuat rangkaian input menuju PLC yang ini, mulai dengan menambahkan sumber listriknya. Kemudian ada push button normally open, push button normally close, dan detent switch untuk mensimulasikan adanya overload nantinya. Ini saya beri nama 1. Dan ini adalah overload. Kemudian ditambahkan relay. Relay di sini dianggap sebagai konektor menuju PLC nantinya. Saya beri nama
R1, R2, dan ini R3. Kemudian saya beri nama ini adalah rangkaian input. Lalu setelah itu disimulasikan mengenai program PLC-nya. Digunakanlah ladder symbols untuk simulasi PLC, dimulai dengan melakukan sumber listrik, kemudian dilakukan yang pertama adalah untuk mengonkan motor, perlu push button, maksud saya make switch. Lalu ada make switch. Digunakan relay yang nantinya relay ini akan dapat mengaktifkan motor. Saya beri nama Q1. Kemudian ada lagi relay untuk mengaktifkan lampu indikator bahwasanya motor on, saya beri nama Q2. Dan ada relay yang nantinya akan mengaktifkan indikator adanya overload. Karena ketika motor on, lampu indikator on menyala, jadi saya sambungkan seperti ini. Kemudian nantinya listrik ke Q1 dan Q2 perlu di hold, sehingga perlu adanya switch di sini untuk menghold rangkaian. Kemudian ada juga switch yang terhubung dengan relay 2 yang nantinya akan dapat menonaktifkan motor. Ada juga switch yang terhubung ke relay 3, nanti fungsinya akan memutus listrik jika ada overload. Ini saya bukan ke R1, ini ke Q1 untuk menghold tadi, kemudian ini ke R2, yang ini ke R3. Lalu overload dihubungkan dengan switch yang terhubung dengan R3, saya namanya R3. Saya beri nama ini untuk program PLC-nya. Lalu berikutnya yakni rangkaian output dari PLC. Rangkaian outputnya adalah ada 3 relay. Yang nantinya relay itu kurang lebih seperti ini. Jadi dimulai dengan menambahkan sumber tegangannya,
Lalu yang pertama ada switch yang terhubung, yang nantinya diaktifkan dengan key 1 untuk mengaktifkan motor. Kemudian ini key 2 untuk mengaktifkan indikator lampu yang menandakan bahwa motor nyala. Yang ini terhubung dengan key 3 yang nantinya merupakan menandakan adanya overload. Jadi di sini nantinya key 1 akan mengaktifkan magnetic kontaktor bernama K1, kemudian key 2 ke lampu indikator motor on, yang key 3 ke lampu indikator overload. Ini saya beri warna hijau untuk menandakan motor on, dan yang ini merah untuk menandakan overloadnya. Nah, saya beri nama, ini merupakan rangkaian output. Kemudian berikutnya kita rangkaian menuju motor. Nah, di sini motornya diandaikan atau disimulasikan dengan lampu. Karena ada 3 fase, maka ada 3 lampu. Nah, lampu ini kemudian dihubungkan dengan switch ini nantinya diaktifkan oleh magnetic kontaktor di sini. Kemudian ditambahkan juga switch yang merupakan simulasi dari input 3 fasenya, dihubungkan ke sumber 3 fase di sini, yaitu R, kemudian S, dan T. Lalu ini nantinya diaktifkan oleh magnetic kontaktor ini sehingga dikasih nama K1. Lalu diberi sumber tekanan. Saya beri nama ini bahwa ini merupakan rangkaian motor. Ya, sudah siap untuk disimulasikan. Oke. Saya mulai untuk simulasinya.
Nah, di sini sumber 3 fase telah siap. Kemudian pada saat PB1 ditekan, maka motor akan menyala atau berputar. Selain itu juga indikator motor on menyala. Untuk mematikan motor yang menyala, dapat kita tekan push button 2. Nah, maka motor akan mati. Nah, apabila pada saat motor hidup terjadi overload seperti ini, maka motor akan berhenti dan indikator overload akan menyala. Ketika overload telah selesai, kita dapat mengaktifkan lagi motor. Nah, sekarang bagaimana proses yang berjalan ketika kita mengaktifkan motor atau menekan PB1, maka R1 akan teraktifkan atau dari listrik. R1 yang aktif akan membuat saklar-saklar R1 bekerja, yakni di sini. Nah, R1 yang close akan membuat Q1 aktif. Aktifnya Q1 akan membuat saklar Q1 close atau aktif, sehingga listrik akan mengalir ke Q1. Nah, di mana Q1 ini, yang ini adalah berfungsi untuk menghold aliran listrik ke Q1. Di samping itu, Q2 juga aktif, di mana Q1 ini menuju saklar Q1 di sini, dan Q2 menuju saklar Q2 ini. Yang saklar Q1 akan mengaktifkan magnetic kontaktor, di mana magnetic kontaktor akan membuat motor teraliri dari sumber 3 fasa, dan Q2 akan membuat indikator lampu on menyala. Maksud saya indikator motor on menyala. Lalu pada saat PB2 ditekan, maka aliran listrik ke R2 akan terputus, di mana R2 tadinya ketika aktif dia menjaga saklar R2 terhubung, maka dari saat kita tekan maka R2 akan putus, sehingga aliran listrik ke Q1 dan Q2 terputus, sehingga Q1 di sini terputus juga, sehingga aliran listriknya terputus, dan akhirnya lampu indikator on dan motor pun mati atau off. Nah, ketika terjadi overload, di sini disimulasikan dengan OL1 ini. Ketika OL1 on, maka R3 akan aktif. Relay R3 yang aktif ini akan membuat saklar-saklar R3 bekerja, di mana yang ini tadinya close menjadi open dan memutus aliran listrik ke motor dan lampu indikator on. Dan saklar yang ini yang tadinya terputus menjadi terhubung, sehingga mengaktifkan Q3, di mana Q3 ini akan mengaktifkan saklar Q3, yang saklar Q3 ini akan menghubungkan listrik ke lampu indikator adanya overload. Nah, sehingga lampu overload dapat menyala dan motor pun mati. Ketika overload terjadi, tidak bisa di-on-kan motornya, karena di sini pada saat R1 aktif, R1 di sini tidak dapat menghubungkan listrik ke sini karena adanya saklar R3 yang terputus. Ketika overload sudah selesai, kita dapat mengaktifkan motor kembali dan motor dapat berputar. Sekian simulasi kali ini, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.